Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di daerah Blora ada seorang lulusan S3 yang memilih pekerjaan untuk menjadi seorang pemulung. Dan menariknya, Bapak ini bukan menjadi pemulung karena tidak punya pekerjaan lain atau karena tidak mampu mengerjakan hal-hal yang lain selain memulung, begitu ya. Karena beliau di rumahnya juga menjaga toko buku, dan kalau ada mahasiswa yang datang, beliau sering memberikan bimbingan secara gratis. Artinya sebenarnya beliau bisa kalau mau jadi dosen, begitu ya. Tetapi memilih pekerjaan untuk menjadi pemulung karena beliau melihat bahwa ada hal yang mulia di dalam pekerjaan memulung. Sebab pemulung itu membuat barang-barang yang tadinya dianggap sampah jadi punya nilai ekonomi lagi. Menurut kita, apa yang dilakukan Bapak ini mulia atau tidak? Mulia ya, luar biasa ya. Beliau ini adalah Susilotur, adik kandung dari Pramudia Anantatur, yang bukunya banyak kita baca di toko-toko buku begitu. Cita-citanya apa yang dikerjakannya mulia, karena ternyata ia melakukan itu untuk sebuah tujuan yang sangat baik. Tapi kalau suatu saat mungkin anak atau cucu kita yang masih usia remaja gitu ya, atau SD, tiba-tiba ngomong sama kita, "Ma, aku mau kayak bapak itu. Aku nanti kalau udah gede mau jadi pemulung." Kira-kira dikasih atau enggak? Kan bagus mah. Dia membuat barang-barang yang tadinya sampah jadi punya nilai jual. Akhirnya tidak ada sampah lagi, misalnya begitu ya. Dan juga dari pekerjaan pemulung itu kota jadi bersih. Dikasih nggak Bapak Ibu? Udah disekolahin tinggi-tinggi gitu ya. Keluarin duit banyak, gedenya mau jadi pemulung. Saya pun pernah menyampaikan ini kepada suami saya gitu ya, calon suami saya. Waktu itu saya bilang, kayaknya enak ya kalau tuanya kayak Pak Susilotur gitu kan. Kita kerjanya nggak usah ngoyo-ngoyo banget cari duit, istilahnya gitu. Kita santai aja, seketemunya pagi kerja, siang pulang, sore kerja lagi. Dan memang itu dilakukan untuk berbakti pada lingkungan sekitar kita, bukan lagi untuk mencari keuntungan. Lalu calon suami saya waktu itu bilang apa Bapak Ibu? Kalau masuk angin aja masih minta kerokan katanya. Gak usah sok-sokan mau jadi pemulung, emang gampang. Kalau kerja jadi pemulung itu kan kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan mungkin juga menghadapi banyak bahaya. Ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, realitanya memang orang lemah banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Tidak gampang hidup jadi orang kecil. Sehingga baik kita maupun orang-orang di sekitar kita, kita upayakan supaya mereka jangan jadi orang kecil dalam hidup. Kita memodali mereka dengan pendidikan, mungkin juga dengan keterampilan, dengan koneksi, dengan segala sesuatu untuk membangun kehidupan supaya mereka bisa survive. Bukan menjadi orang-orang yang setiap hari mengalami tantangan, bahaya. Hari ini mau makan apa aja kita belum tahu gitu kan. Dan memang itu lahir dari kesadaran kita akan kenyataan di dunia. Kayaknya saya perlu minta bantuan untuk next slide ya, karena pointernya nggak nyampe. Boleh dilanjutkan ke slide berikutnya? Baik, terima kasih. Jadi memang ketika kita membaca teks Yakobus tadi, kita melihat bahwa penulis kitab Yakobus, penulis surat bagi orang-orang Israel pada masa itu ya, Yakobus ini, membedakan antara hikmat yang dari atas dengan hikmat dunia. Karena apa? Hikmat dunia itu lahir dari pengertian kita tentang realita yang terjadi di dunia. Orang yang gak pengen jadi orang kecil itu sebenarnya realistis, karena mereka melihat bahwa orang kecil itu hidupnya tidak mudah. Dan itulah juga yang terjadi
pada zaman Rasul Yakobus. Sayangnya, ketakutan menjadi orang-orang kecil kadangkala membuat pada zaman itu jemaat jadi menghalalkan segala cara supaya mereka jadi yang terbesar. Dan yang dilakukan adalah mereka meninggikan diri. Ketika ada yang lebih dari mereka, mereka bukan senang gitu ya, tetapi justru iri hati dan pengennya semua yang diinginkan itulah yang didahulukan. Katanya sekarang anak Gen Z itu punya istilah untuk orang-orang seperti ini. Istilahnya itu adalah crab mentality. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mungkin pernah dengar kalau ada yang punya anak atau cucu Gen Z, mungkin ketika ngobrol sama mereka, mereka ngomong tentang crab mentality gitu ya. Istilah ini diambil dari mana? Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting yang konon ketika mereka dimasukin ke sebuah wadah yang tinggi gitu ya, seperti mangkok misalnya. Ketika satu kepiting itu berusaha manjat, yang lain akan berusaha menarik kepiting yang sedang manjat itu untuk turun lagi. Jadi ibaratnya kalau satu orang mau maju nggak boleh, harus yang dirinya dulu yang maju begitu. Dan pada akhirnya semua orang akan merasa tidak nyaman di tengah-tengah komunitas yang punya mentalitas seperti itu. Dan itulah yang terjadi di jemaat pada saat Yakobus menulis surat bagi mereka. Di sana ada pertengkaran, ada perpecahan. Dan itu terjadi karena dikatakan orang-orang hanya mengikuti hawa nafsu. Dan pada akhirnya ketika mereka mengingini sesuatu, mereka akan menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan orang lain untuk mendapatkan hal itu. Ternyata itulah yang membuat hidup mereka tidak dipenuhi lagi dengan sukacita. Dan karena itu Rasul Yakobus meminta mereka untuk berubah. Termasuk ketika mereka berdoa ya, di sini ada kalimat yang menarik bahwa katanya kalau kita berdoa nggak memperoleh apa-apa, mungkin doanya belum, kalau di sini dibilangnya salah, mungkin doanya belum seturut dengan kehendak Tuhan kalau saya boleh bahasakan. Sebab mungkin Tuhan menghendaki kita bukan hanya mendoakan apa yang jadi kepentingan kita, tetapi juga orang lain. Dan karena kita belum sampai pada kesadaran itu, akhirnya kita belum menerima apa-apa. Sebab Tuhan berpihak bukan hanya kepada yang kuat saja, tetapi seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan bersama, Tuhan juga berpihak kepada yang lemah. Boleh dilanjutkan slide-nya? Ya. Kita melihat langsung contoh bagaimana Tuhan berpihak kepada yang lemah dari bacaan kita dalam kitab Yeremia ya. Tadi kalau kita melihat Yeremia itu kan seorang nabi yang dipercaya, yang diminta untuk bertugas di daerah Anatot. Boleh di next lagi slide-nya? Oh ini terlalu maju ya, boleh dimundurin ya. Baik. Ya, daerah Anatot itu adalah sebuah area di wilayah teritorial suku Benyamin yang tidak jauh dari Yerusalem. Dan daerah ini diberikan untuk jadi tempat tinggal para imam. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar perannya imam dan nabi tentang bagaimana mereka menjalankan tugasnya di komunitas orang Yahudi. Kalau nabi itu seperti penyambung lidah Allah gitu ya. Jadi arah komunikasinya itu dari Allah kepada kita. Sementara imam itu menjadi orang-orang yang menaikkan persembahan kepada Allah. Jadi imam itu seperti menyampaikan aspirasi umat kepada Allah. Enakan jadi imam atau jadi nabi? Dalam kenyataannya orang lebih banyak memuja-muja imam. Kenapa? Karena mereka kan biasa titip persembahan kepada imam begitu ya. Minta dosanya dihapuskan lewat persembahan-persembahan itu, lalu aspirasinya disampaikan kepada Allah. Dan posisi imam di komunitas orang Yahudi itu sangat dihargai. Sementara nabi, wow, apalagi nabi yang nubuatnya isinya serem-serem gitu ya, yang mau ngomongin tentang penghukuman dan lain sebagainya. Boro-boro, bahkan di dalam yang kita baca tadi, Yeremia bukan hanya tidak disukai, tetapi diancam ingin dibunuh.
di daerah Anatot, di tempat para imam tinggal. Di sini posisi Yeremia sangat lemah, sangat rapuh. Dia tidak tahu mau minta tolong kepada siapa karena dia di situ minoritas. Dia nabi yang ada di tengah-tengah imam. Dan pada saat itu juga yang ia sampaikan adalah berita bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak lagi menghargai perjanjian dengan Allah. Artinya ia menegur orang-orang Yahudi termasuk para imam karena ketidaksetiaannya. Sehingga apa yang disampaikan membuat mereka tidak nyaman dan ia diancam mau dibunuh. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyelamatkan nyawa Yeremia. Dengan cara Tuhan, Yeremia menjadi tahu bahwa nyawanya terancam dan pada akhirnya ia terlindungi. Kalau kita pernah merasa seperti Yeremia, mungkin bukan extremely mengalami ancaman dibunuh gitu ya. Tetapi kalau kita melihat posisi kita itu sepertinya tidak ada yang bela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jangan pernah gentar. Terlebih kalau posisi kita jadi seperti itu karena kita menyatakan kebenaran. Sebab ada Allah yang akan membela kita. Sebagaimana Allah membela Nabi Yeremia. Dan di sini kita sungguh melihat keberpihakan Allah kepada yang lemah. Boleh dilanjutkan? Tentu ini bukan tanpa alasan. Kenapa sih kok Tuhan ngebelain yang lemah terus? Bahkan pada akhirnya kita jadi merasa agak was-was ya ketika kita lagi baik-baik aja. Jangan-jangan kalau saya lagi kuat Tuhan ngebelain saya. Bisa jadi kita jadi berpikir begitu karena kita terlalu sering mendengar Tuhan membela yang lemah. Tapi tentu tidak demikian. Sebab pembelaan Tuhan kepada orang lemah itu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena ia mencintai kehidupan. Dan Allah kalau kita melihat bagaimana ia menggunakan kemahakuasaannya, bukankah ia tidak pernah menggunakan kemahakuasaannya untuk menindas dan memanfaatkan? Melainkan untuk memberi hidup bagi alam semesta. Yang Allah lakukan dengan kemahakuasaannya adalah memberi kehidupan bagi kita. Dan kita juga melihat bahwa kehidupan terselenggara ketika yang terbesar mengasuh yang lemah dan yang tinggi merendah. Kalau ada bayi baru lahir, apakah dia di tengah keluarga langsung dapat tugas? Bayi baru lahir udah dikasih list di kulkas gitu ya. Siang ini dia nyuci piring, nanti sore dia nyapu. Ada bayi baru lahir diperlakukan seperti itu? Tidak ada. Karena dia masih lemah dan dia belum sanggup melakukan semuanya itu. Tapi apa yang diterima oleh seorang bayi yang baru lahir? Dia dikasih makan, kalau rewel kita yang datang, bahkan ada banyak pasangan suami istri yang begadang berhari-hari demi ngurusin bayinya yang baru lahir. Karena ternyata ketika yang kuat memberikan pelayanan kepada yang lemah, disitulah ada kehidupan. Dan karena itu ketika posisi kita kuat dan kita mensyukuri pemberian Allah lewat posisi itu, cara yang kita harus lakukan adalah juga mempertahankan kehidupan dengan melayani yang lemah. Boleh dilanjutkan lagi? Namun ternyata bersedia untuk mengakui ketika kita jadi lemah dan juga melayani yang lemah ketika kita kuat itu bukan hal yang mudah. Bahkan murid-murid Yesus pun sampai pada pemberitaan kedua tentang penderitaan yang akan Yesus alami juga belum paham tentang hal ini. Dan oleh karena itu ketika kita masih belum bisa memahami apa yang jadi kehendak Tuhan, itu pun kita tidak sendirian begitu ya, karena kita bersama-sama juga dengan murid-murid Yesus mau memahami kehendak Allah. Pada saat murid-murid Yesus berdiskusi, ini lucunya murid Yesus ya, ketika mereka nggak paham nggak berani nanya, tapi kasak-kusuk sendiri. Waktu itu kan Yesus menceritakan tentang rencana Allah lewat penderitaan Yesus, tapi mereka nggak paham dan nggak mau nanya. Mereka justru malah ngobrol sampai akhirnya terjadi perdebatan tentang siapa yang terbesar dari antara mereka. Dan Yesus tahu, makanya Yesus tanya, kalian ngomongin apa sih tadi di jalan?
Nah, sayangnya para murid ini nggak berani ngomong. Kemungkinannya mereka nggak berani ngomong karena mereka juga tahu bahwa Yesus tidak akan senang kalau mengetahui apa yang diperdebatkan. Dan ternyata betul, Yesus tahu apa yang diperdebatkan dan Yesus tidak sepaham dengan mereka. Karena itu Yesus menjawab bahwa yang pertama dari mereka seharusnya menjadi yang terakhir dan yang melayani. Jadi kalau ada yang mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terakhir. Kalau ada yang mau jadi yang pertama, dia harus memberikan kesempatan kepada yang lain dan mendahulukan yang lain. Dan ia juga memberikan contoh seorang anak kecil gitu ya, yang gak bisa apa-apa. Kenapa Yesus mencontohkan anak kecil? Anak kecil itu kalau punya uang belum tentu lebih besar daripada kita. Kecuali anak kecilnya Rafathar ya, mungkin beda. Tapi sebagai anak kecil mereka gak punya banyak sumber daya seperti halnya kita. Mereka tidak punya banyak kebebasan. Waktu masih kecil mungkin kita ingat kalau mama kita bilang jangan minum es, ya kita gak minum es. Kalau kita gak boleh makan ciki, kita mungkin mau makan ciki ngumpet-ngumpet gitu ya. Karena apa? Belum ada kebebasan sebesar orang dewasa. Artinya kalau ada orang melakukan kebaikan bagi seorang anak kecil, belum tentu dia bisa balas kebaikan orang itu. Karena mungkin dia nggak punya modal untuk membalas kebaikan orang lain juga. Kecuali dengan mungkin keramahan dia yang dia punya, hanya itu saja. Sehingga ketika anak kecil ada di tengah komunitas, seringkali mereka tidak diperhitungkan sebab mereka dianggap belum bisa apa-apa juga, saya suruh apa juga mungkin akan nurut gitu ya. Dan kalaupun dia memberontak, pemberontakannya pun tetap ada di bawah kekuasaan kita. Karena itu ketika seseorang menyambut anak kecil, Yesus mengatakan sesungguhnya ia menyambut Yesus. Dan ketika seseorang menyambut Yesus, sesungguhnya ia menyambut Allah Bapa. Yang menarik, Yesus menempatkan dirinya dan juga Allah Bapa sebagai posisi orang yang lemah dan tidak berdaya. Dan dari situ kita menyadari bahwa kalau Allah yang Maha Kuasa saja bersedia untuk menjadi tidak berdaya demi menghadirkan kehidupan bagi kita, betapa kita ketika menjadi orang-orang yang kuat seharusnya juga bersedia untuk membuka diri, mungkin juga menjadi lemah untuk melayani yang lain. Dan melayani itu gak jauh-jauh. Katanya tadi di GKI Surya Utama sudah mulai ada pembukaan untuk calon-calon penatua ya, betul ya? Nah, pertanyaannya di sini susah atau enggak Ibu, Bapak cari penatua? Susah? Waduh, kenapa susah? Biasanya alasannya apa? Sibuk gitu ya? Sibuk gak ada waktu gitu ya? Atau mungkin menakutkan? Enggak. Oh, enggak mampu melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tidak ada penatua yang baru masuk sebagai penatua dan langsung paham tugasnya apa. Dan memang setiap kita ketika memasuki ladang pelayanan, ya entah sebagai penatua, pengurus bapel, bahkan pendeta sekalipun, memang kita pertama-tama jadi lemah dulu. Kita jadi orang yang enggak berdaya, kalau enggak diajarin kita enggak bisa. Kalau nggak dibantu oleh teman, kita juga mungkin bingung harus melakukan apa. Dan karena itulah setiap orang yang membuka diri untuk melayani, memang pertama-tama harus bersedia untuk jadi orang lemah. Tapi saya tidak pernah melihat seorang pelayan gereja yang memasuki ladang pelayanan dan menyelesaikan tugas sebagai pribadi yang sama. Mereka selalu bertumbuh. Datang sebagai penatua masih nggak sabar gitu ya. Ini saya pernah dapat cerita menarik dari seorang bapak. Anaknya sendiri yang bilang bapaknya ini kalau di rumah kerjaannya marah-marah terus. Tetapi setelah 3 tahun menjadi penatua, anaknya jadi lengket sama bapaknya. Karena ternyata bapaknya jago ngelucu di rumah. Dan sudah tidak pernah lagi marah-marah pada anaknya. Ternyata pelayanan yang dilakukan di gereja memproses dan membentuk bapak ini menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ada banyak contoh-contoh lain kalau saya mau sebutkan gitu ya, tapi nanti jadinya panjang. Artinya ketika kita bersedia membuka diri untuk menjadi lemah, tetapi juga memberi diri pada pertolongan Tuhan dan bergantung penuh padanya,
kita akan ditumbuhkan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan pada akhirnya di dalam kelemahan kita, Tuhan bekerja. Dan ketika kita menjadi kuat, itu saatnya kita menolong yang lain. Sehingga yang lain juga bertumbuh oleh karena kita dan ada kehidupan yang dipenuhi sukacita di dalam komunitas itu. Boleh dilanjutkan lagi slide terakhir. Pada akhirnya hari ini saya mau mengajak kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Dan saya mungkin memulai dari keluarga dulu ya, karena ini yang paling dekat dengan kita. Kira-kira kalau di rumah, siapa yang terbesar? Bukan badannya ya, tapi siapa yang terbesar powernya di rumah? Apakah bapak atau ibu atau anak? Anak ya, atau mungkin juga ada mertua, ada kakek, nenek, dan ada yang lain, ada tante dan om yang tinggal di sana. Di rumah, kira-kira siapa yang terbesar dan siapa yang paling sering melayani? Papa ya, papa yang paling berkuasa tapi papa yang paling sering melayani. Wah, itu udah keluarga yang berdasar pada Kristus banget itu ya, luar biasa. Kalau ternyata orang yang terbesar juga adalah orang yang paling sering melayani, pada saat itulah kasih Kristus dinyatakan di dalam keluarga kita. Dan kalau kita berpikir bahwa yang terbesar itu sebenarnya dia terus, kadangkala salah juga gitu ya. Kalau tadi saya tanya siapa yang terbesar, sebenarnya saya mau menyampaikan juga bahwa dinamika kehidupan itu membuat yang terbesar itu tidak selalu orang-orang itu terus. Contoh ya, kepala keluarga kan bapak. Tapi misalnya bapak suami kita gitu ya, bapak atau suami kita lagi di luar rumah, lalu kita yang pegang kunci gerbang. Yang lebih berkuasa di situ siapa? Kalau bapaknya pulang sampai di pagar udah ngelakson mobil, tapi kuncinya kita yang pegang terus kita nggak mau bukain. Siapa yang lebih berkuasa? Yang pegang kunci kan? Artinya dinamika kehidupan membuat kadang kita lebih powerful dari orang lain. Kadang juga orang lain lebih powerful dari kita. Dan pertanyaan untuk kita renungkan adalah ketika kekuasaan itu datang pada kita, baik itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada, maukah kita menggunakan kekuasaan itu untuk melayani yang lain? Sebab Tuhan yang maha kuasa juga menggunakan kemahakuasaannya untuk memberi kehidupan bagi kita semua. Amin.